Oke, halo semuanya. Kita akan melanjutkan ke segmen-segmen berikutnya. Oke, sebelumnya saya akan melakukan acknowledgement dulu ya. Jadi di video-video awal tadi saya menggunakan istilah performa untuk pengganti bahasa Indonesianya, menggantikan dalam bahasa Inggrisnya adalah performance ya. Setelah dicek, ternyata yang lebih tepat adalah istilah kinerja ya kalau dalam bahasa Indonesia. Performa itu kalau dicek di KBBI itu lebih ke arah penampilan. Jadi di kesempatan kali ini saya mencoba untuk merevisi istilah tersebut ya. Jadi gunakan istilah kinerja daripada istilah performa, atau gunakan istilah kalau dalam bahasa Inggris ya langsung performance gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu adalah tentang tuning transaksi gitu ya. Jadi di awal tadi kita telah belajar indeks tuning, kemudian skema tuning, query tuning. Itu lebih ke arah kita meminimalkan disk I/O ya untuk mendapatkan throughput yang lebih tinggi gitu. Nah, tapi kalau di transaction tuning ini kita lebih ke meminimalkan contention. Oke. Seperti di video-video awal kita sudah jelaskan juga, contention itu adalah kondisi di mana terjadi konflik. Jadi salah satu fitur database dia menjaga konsistensi dari datanya ya. Jadi kalau misalnya ada beberapa proses yang khususnya untuk mengupdate datanya, dia harus melakukan locking gitu ya. Jadi yang proses 1 lock, kemudian nunggu dulu untuk proses 2 agar dia juga bisa mengakses lognya selesai yang proses 1, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kita mau minimalkan proses conflicting ini di transaction tuning kali ini. Oke, kita langsung masuk saja ke pembahasan. Jadi kita review dulu apa sih transaction itu. Transaction itu adalah kita bisa bilang kita mempaket beberapa kerja gitu ya menjadi satu unit kerja. Contohnya, misalkan saya ingin mentransfer uang ke rekening teman saya gitu ya. Jadi at least saya ada operasi balance saya berkurang di akun saya, dan di akun teman saya balance-nya bertambah gitu. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba ada mati listrik di tengah antara kedua proses ini, saldo saya sudah berkurang tetapi balance teman saya belum bertambah, itu kan tidak konsisten berarti ya. Nah, transaction ini dia memfasilitasi itu agar database-nya itu konsisten. Jadi pilihannya adalah either semuanya tereksekusi dengan sukses gitu ya, atau jika hanya beberapa saja maka tidak usah dieksekusi sekalian gitu. Oke, nanti lebih detailnya kalian akan pelajari di beberapa pertemuan berikutnya, lebih detail tentang transaksi. Oke, kali ini kita lebih membahas ke tuning transaksi dulu gitu ya. Ini hanya untuk pengantar saja. Oke, nah transaksi itu secara umum kita bisa ada tipe yang read only, jadi dia membaca database aja ya. Contohnya misalnya kita melakukan query statistik untuk semua cabang dari bank yang ada di database bank gitu ya. Nah, ini bisa jadi prosesnya sangat panjang. Nah, ketika transaksi itu melakukan locking data, otomatis kan proses lain jadi tidak bisa mengakses data yang bersangkutan ya. Padahal di prosesnya bank itu banyak transaksi yang lain yang harus melakukan update ke database. Misalnya ada orang mengambil uang, kemudian mentransfer uang, dan seterusnya. Itu kan ada proses update di sini ya. Nah, untuk meminimalisir contention tadi ya, konflik tadi, maka ada dua pendekatan. Oke, yang pertama adalah yang dinamakan multi-version concurrency control. Lebih detailnya sekali lagi nanti akan kalian pelajari beberapa pertemuan berikutnya gitu ya. Ini ada satu fitur di Oracle yang menggunakan teknik ini yang kita namakan dengan snapshot. Jadi secara mudahnya, tadi ketika sebuah transaksi itu read only tadi ya, membaca untuk menghitung statistik di database bank semua cabang itu, sebelum dia melakukan tepat, dia saat melakukan transaksi, dia melakukan snapshot dulu ke database. Oke, sehingga di transaksi tadi, dia menggunakan data dari snapshot itu sendiri, bukan data dari sumber aslinya gitu. Sehingga sumber aslinya dia bisa digunakan oleh transaksi-transaksi lain gitu ya, sehingga kita meminimalisir tadi contention, potensi konflik. Oke, itu adalah pendekatan pertama. Kemudian, jika suatu database itu tidak support snapshot gitu ya, berarti
Gimana? Ini ada pendekatan yang lain. Kita bisa menggunakan degree to consistency. Oke, sekali lagi detailnya nanti kalian akan pelajari di seri pembahasan transactions dan concurrency control ya. Secara mudahnya adalah ini ada beberapa level konsistensi gitu ya. Kita bisa diinterupsi dengan transaksi lain, tapi ada trade-off-nya. Trade-off-nya adalah data yang kita dapatkan lebih tidak konsisten. Oke, nah kita bisa menggunakan opsi itu, tapi jelas kita harus pilih-pilih untuk aplikasi-aplikasi tertentu gitu ya, yang dia mentolerir database yang konsistennya tidak 100%. Oke, jadi seperti itu untuk kasus read-only di transactions. Oke, kita akan coba lihat gimana kalau transaction ini tipenya adalah update. Oke, misalnya kita mau melakukan update penambahan gaji untuk seluruh karyawan di company gitu ya, ingin meningkatkan gaji semua karyawan. Nah, jika database-nya itu sangat besar, otomatis kan ini jadi long update transaction ya. Sekali lagi dia akan locking sehingga proses yang lain jadi terhambat gitu. Oke, nah selain itu dia juga memiliki dua drawbacks yang lain. Yang pertama adalah bisa jadi lock space-nya dia exhausted gitu ya, penuh gitu. Nanti kalian akan belajar jika kita memiliki transaksi, dia akan request lock untuk mengunci data yang dibutuhkan gitu ya. Ini akan disimpan ke sebuah tabel namanya lock table. Nah, lock table ini bisa penuh. Kemudian ada juga lock space. Kalau ini lock mengunci, ini lock untuk catatan ya. Lock space ini juga potensi penuh juga. Jadi transaction itu untuk menjaga konsistensi dia harus melakukan rutin catatan gitu ya ke disk. Karena nanti kalau misalnya ada contohnya mati listrik, untuk merecover gitu ya, dia harus membaca catatan itu ya. Nah, di sini kalau misalnya long update transactions ini bisa penuh, ini juga bisa penuh. Oke. Nah, untuk mengakali itu, kita bisa menggunakan mini batch. Jadi misalkan kita memiliki transaksi yang super panjang gitu ya, sangat banyak query-nya di sini. Kita bisa bagi-bagi menjadi per batch gitu ya. Ini batch 1, batch 2, batch 3 dan seterusnya sampai batch n. Oke, contohnya tadi ketika kita mengupdate gaji seluruh karyawan, kita bisa pecah-pecah menjadi beberapa batch. Oke. Yang perlu dijadikan catatan adalah misalnya nih, kita sudah mengeksekusi per batch itu, tapi setelah di sini mati lampu gitu. Nah, berarti kita harus memastikan ini harus berjalan ketika listriknya nanti menyala untuk menjaga ini atomicity ya, konsistensi tadi. Oke. Jadi kira-kira seperti itu terkait apa saja yang bisa kita gunakan di tuning transaction ya. Sekali lagi saya tekankan di sini kita lebih ke arah meminimalkan contention.